Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memulai presentasi Ustadz dan teman-teman ya. Ya, silakan dimulai. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulah. Pertama-tama yang kami hormati Dr. Muhammad Shahib Rifai selaku dosen pembimbing mata kuliah Qawaidut Tafsir dan juga teman-teman seperjuangan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam melanjutkan perkuliahan Qawaidut Tafsir dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, amin ya rabbal alamin. Pada presentasi kali ini kami selaku dari kelompok 14 izin menyampaikan presentasi berjudul Retorika Al-Quran yang mencakup amsal, aqsam, dan khitab. Kami di kelompok 14 terdiri dari saya sendiri, Alfi Mafil Ahad, dan rekan saya Muhammad Khafid. Baik, selanjutnya latar belakang. Ya, jadi Al-Quran merupakan risalah yang paling mulia. Hal yang paling mulia berupa Al-Quran ini juga tentunya diturunkan kepada utusan yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab yang sangat luas pembahasannya. Para ulama juga terus mendalami keluasan maknanya dari Al-Quran. Dan karena itulah muncullah berbagai cabang ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran tersebut. Bagaimana cara mufassir dapat menafsirkan Al-Quran dengan berdasar pada kebenaran, dan akhirnya muncullah cabang keilmuan yang disebut dengan salah satu cabangnya adalah Qawaidut Tafsir, yakni kaidah-kaidah tentang penafsiran. Di antara ruang lingkup kajiannya adalah salah satunya tentang retorika Al-Quran yang terdiri dari amsal Quran, aqsamul Quran, dan khitab Al-Quran. Selanjutnya, di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, pengertian macam-macam dan contoh dari amsal, lalu pengertian macam-macam dan juga contoh dari aqsam, lalu pengertian macam-macam dan contoh dari khitab Al-Quran. Next. Pembahasan yang pertama ini dari amsalul Quran. Apa pengertiannya? Jadi menurut bahasa, amsal itu bentuk jamak. Asal katanya dari masalah, yang artinya itu keserupaan, keseimbangan, kadar sesuatu yang menakjubkan atau mengherankan. Amsal menurut istilah adalah suatu ayat yang mengandung perumpamaan. Ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bersifat abstrak menjadi konkret. Selain itu digunakan dalam makna keserupaan. Nah, jadi banyak ayat Al-Quran yang menggunakan kata amsal dengan makna sifat atau keadaan yang menakjubkan atau mengherankan. Tujuan dari penggunaan amsal ini adalah untuk memvisualisasikan makna Al-Quran yang mendalam sehingga bisa lebih mudah untuk difahami. Next. Selanjutnya adalah macam-macam dari amsalul Quran. Ada 3. Yang pertama itu adalah amsal musarahah. Jadi perumpamaan dalam Al-Quran yang menggunakan lafaz atau perumpamaan secara jelas. Ya, jadi biasanya menggunakan kata masalun atau menggunakan lafaz kaf, ya, yang berarti perumpamaan, ya. Yang kedua, amsal kaminah.
yakni makna tersirat. Jadi perumpamaan dalam Al-Qur'an yang tidak memakai kata perumpamaan secara langsung, tetapi maknanya itu tetapi berupa kalimat mutiara atau kata yang padat makna. Jadi tidak menggunakan kata masal, tapi maknanya itu seperti perumpamaan ya. Yang ketiga, amsal mursalah. Jadi ini perumpamaan yang bebas. Perumpamaan dalam Al-Qur'an yang tidak menggunakan kata secara jelas tetapi berupa ungkapan umum. Next. Selanjutnya, contoh dari amsal dalam Al-Qur'an. Yang pertama tadi ada amsal musorahah, contohnya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai pada setiap tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Nah, Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi di sini itu amsal musorohah itu penggunaan kata amsalnya itu jelas ya. Jadi disebutkan di ayat tersebut. Di sini ada lafaz masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali. Nah, di situ lafaz lafaz amsalnya itu jelas disebutkan di suatu ayat itu adalah jenis amsal musorohah. Selanjutnya, yang kedua adalah contoh amsal kaminah. Ada di Quran surah An-Nisa ayat 123. Bismillah, laisa bi'amanikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah bukanlah menurut angan-anganmu dan bukan pula menurut angan-angan ahlul kitab. Siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu dan dia tidak akan menemukan untuknya pelindung serta penolong selain Allah. Jadi dalam amsal kaminah itu tidak disebutkan secara langsung, tidak ada lafaz masalun, tapi di situ ada perumpamaan mayyazra yahsud. Jadi barang siapa yang menanam pasti akan menuai. Di sini disebutkan ma'ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Nah, itu adalah contoh dari amsal kaminah. Jadi perumpamaannya itu tersirat, tidak disebutkan langsung, tidak dijelaskan langsung dalam ayat tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, contoh dari amsal mursalah. Ini amsal yang bebas ya. Ada di Quran surah Al-Isra ayat 84. Bismillah. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan. Ya, selanjutnya yang pertama tadi pembahasan tentang amsal, yang kedua adalah tentang aqsamul Quran. Menurut bahasa, kata aqsam adalah bentuk jamak yang berasal dari kata qasam, yang berarti sumpah atau penegasan. Menurut istilah agama, baik.
Menurut istilah, aqsam itu adalah sumpah yang digunakan untuk menguatkan suatu berita, menghilangkan keraguan, dan menegakkan suatu argumen. Dalam ilmu ulumul Quran, struktur qasam itu terdiri dari 3 unsur, yakni adadul qasam, yakni huruf qasam meliputi huruf waw, ta ataupun ba. Yang kedua adalah muqassam bih, yakni objek yang digunakan untuk bersumpah, dan yang ketiga itu adalah muqassam alaih atau jawab qasam, ya, jawaban dari sumpah atau pesan yang disampaikan dari bentuk sumpah tersebut, ya. Selanjutnya adalah macam-macam dari aqsam. Yang pertama adalah aqsam dhahir. Aqsam dhahir itu adalah ayat sumpah yang huruf qasam dan muqassam bihnya itu tertulis dengan jelas. Ini dinamakan aqsam dhahir. Yang kedua ada aqsam mudmar. Aqsam mudmar itu adalah aqsam atau kata sumpah, ayat sumpah yang huruf qasam dan muqassam bihnya tidak tertulis, namun bisa kita fahami dari konteks ayatnya. Jadi dari makna ayatnya itu bisa kita fahami bahwa itu adalah ayat qasam. Sumpah ini biasa disebut dengan sumpah tersirat atau tersembunyi. Keberadaan sumpah ini diketahui melalui tanda linguistik berupa huruf lam ta'kid yang melekat pada kalimat jawab atau pertanyaan setelahnya, atau biasa disebut dengan jawab qasam. Selanjutnya adalah contoh dari aqsam. Yang pertama tadi ada aqsam dhahir, contohnya ada di Quran surah As-Saffat ayat pertama, was-saffati shaffa. Di sini terdapat huruf qasam, yakni huruf waw. Ada contoh selanjutnya di surah Al-Asr ayat pertama, wal asr. Di sini juga terdapat huruf qasam, yakni huruf waw. Selanjutnya yang selanjutnya adalah contoh dari aqsam mudmar. Ada di Quran surah Ali Imran ayat 182. Bismillah. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Di lafaz latubalawunna diawali oleh huruf lam ta'kid. Ya, ada huruf lam di kata latubalawunna. Itu adalah huruf lam ta'kid dan diakhiri dengan taukid tsaqilah untuk penegasan ganda. Secara gramatikal bahasa Arab, makna tersembunyi di balik ayat ini adalah wallahi latubalawunna. Demi Allah, kamu benar-benar akan diuji. Nah, ini adalah contoh dari aqsam mudmar. Yang selanjutnya tentang khitab akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Khafid. Tafadhol, silahkan. Terima kasih atas waktunya, Kan Alfi. Untuk selanjutnya, yakni yang ketiga tentang pengertian khitab dalam Al-Quran. Menurut bahasa, khitab berarti dari kata khatoba yang berarti berbicara, bercakap-cakap, atau berpidato. Dari asal kata tersebut terbentuklah kata khitab yang berarti pembicaraan, komunikasi, sapaan, kalam, dan firman. Jadi khitab Al-Quran adalah panggilan atau sasaran objek firman dalam Al-Quran. Selanjutnya,
macam-macam khitab dalam Al-Quran. Dalam ilmu tafsir, khitab atau objek yang diajak bicara umumnya terbagi menjadi beberapa bentuk panggilan. Ya, di sini ada beberapa panggilan, ada 4. Yang pertama yakni panggilan kepada seluruh manusia, Anas atau Bani Adam, ayat yang menggunakan redaksi ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Yang kedua adalah panggilan kepada umat beriman, al-mu'minun, ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman atau ya ayyuhalladzina amanu. Selanjutnya, yang ketiga adalah panggilan kepada ahli kitab atau kalau zaman dulu kaum Yahudi dan Nasrani, ditandai dengan panggilan seperti wahai ahli kitab. Nah, kalau di Al-Quran atau bahasa Arabnya itu ya ahli kitab, wahai ahli kitab. Nah, kitab ini berisi ajakan untuk kembali kepada kebenaran tauhid dan meluruskan penyimpangan sejarah. Nah, selanjutnya yang keempat adalah panggilan kepada para nabi dan rasul. Panggilan yang secara khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi terdahulu. Seringkali ditandai dengan redaksi wahai nabi atau di Al-Quran itu ya ayuhan nabiyyu. Nah, di sini ada contoh-contoh khitab di dalam Al-Quran. Contoh yang pertama adalah di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, di sini yang khitabnya adalah ya ayuhan nas, panggilan kepada manusia, seluruh manusia. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya adalah yang kedua, khitab di surat Al-Baqarah ayat 183 atau panggilan kepada orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini panggilan kepada khitab ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Contoh selanjutnya, yang ketiga adalah khitab kepada panggilan ahli kitab di surat Al-Maidah ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan dan membiarkan tidak menjelaskan atau tidak menjelaskan banyak hal. Sesungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Nah, ayat ini khitabnya tentang panggilan untuk ahli kitab. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Nah, selanjutnya yang keempat adalah khitab panggilan kepada para nabi di surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dayin. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, wahai Nabi Muhammad,
Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang beriman, supaya mereka itu mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, yang keempat ini adalah kitab untuk panggilan para nabi atau Nabi Muhammad kalau di ayat ini. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi. Kesimpulan, retorika Al-Quran terbagi menjadi tiga, yakni amsal, aksam, dan hitab. Amsal adalah ayat yang mengandung perumpamaan, aksam adalah ayat yang mengandung huruf qasam, sumpah, sedangkan hitab adalah ayat yang mengandung panggilan. Amsal dibagi menjadi tiga, yaitu musarrahah, kamilah, dan mursalah. Aksam terbagi menjadi dua, yaitu zohir dan mudmar. Hitab terbagi menjadi empat, yaitu kepada manusia, kepada orang yang beriman, kepada para nabi, dan kepada ahli kitab. Ya, mungkin itu presentasi dari kelompok kami, kelompok 14. Mungkin bisa dilanjutkan tanya jawab, atau mungkin dilanjutkan presentasi kelompok selanjutnya. Terima kasih. Dilanjut dulu. Monggo dilanjut dulu aja ya. Baik, mau di-share dulu Ustaz. Ya, silakan. Mungkin dokumen yang ini mungkin di anu dulu ya Mas Hafid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita bersama, yaitu dosen pengampu mata kuliah Qawaid Tafsir, yaitu Dr. Haji Muhammad Sohib Rifai MA, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah. Yang pertama, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga kita bisa menghadiri acara perkuliahan pada malam hari ini. Yang kedua, sholawat salam kita limpahkan kepada junjungan kita bersama, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membuat kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan terang benderang seperti saat sekarang kita rasakan bersama. Baik, pada kesempatan kali ini saya berasal dari kelompok 15 hendak mempresentasikan makalah yang telah kami susun, yaitu yang berjudul tentang nasikh mansuh. Latar belakangnya adalah Al-Quran adalah kalamullah sekaligus sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad, dan Al-Quran merupakan petunjuk hudan linnasi, petunjuk untuk seluruh manusia, untuk seluruh makhluk, untuk mencapai kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Di dalam Al-Quran terkandung banyak hikmah dan pelajaran yang diturunkan, dan Al-Quran sendiri juga diturunkan secara berangsur-angsur dan secara bertahap. Dalam penjelasan Al-Quran ada yang dikemukakan secara terperinci,
ada pula yang garis besarnya saja. Ada yang khusus, ada yang bersifat umum atau global. Ada ayat-ayat yang sepintas atau yang menunjukkan adanya gejala kontradiksi yang mana ini menurut Profesor M. Quraish Shihab, para ulama berbeda pendapat dalam tentang nasih dan mansuh. Kontroversi tentang nasih dalam Al-Quran sebenarnya terjadi karena ketidaksepakatan para ulama mengenai apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang dinasih. Kontroversi ini semakin berkepanjangan karena dalam kenyataannya di antara para ulama penerima nasih sendiri tidak ada kesepakatan tentang beberapa hal, antara lain tentang jumlah ayat yang dinasih atau batasan pertentangannya yang mengharuskan diberlakukannya teori nasih untuk menyelesaikannya atau dan lain sebagainya. Adapun rumusan masalahnya di sini ada 7, yaitu yang pertama tentang definisinya, tentang apa yang dimaksud dengan nasih dan mansuh. Yang kedua, apa dalil atau dasar hukumnya tentang nasih dan mansuh. Dan yang ketiga, tentang tujuan adanya nasih mansuh di dalam Al-Quran. Yang keempat, tentang contoh-contoh lafaznya di dalam Al-Quran tentang nasih mansuh. Yang kelima, tentang apa saja syarat-syaratnya. Dan yang keenam, macam-macamnya. Dan yang terakhir, tentang nilai atau hikmah yang terkandung di dalam adanya fenomena nasih dan mansuh. Untuk yang selanjutnya yaitu masuk kepada bab pembahasan, yaitu nasih mansuh itu secara etimologis berasal dari wazan fa'alah, yaitu nasakhoh, yaitu fi'il madi. Adapun nasih sendiri itu merupakan fa'il dan mansuh merupakan maf'ul bih, yaitu objeknya. Adapun secara istilah, nasih sendiri itu artinya adalah menghapus, mengganti, ataupun menghilangkan, ataupun membatalkan, atau memindahkan, atau meniadakan. Di sini ada kesalahan penulisan sedikit. Dan mansuh sendiri itu merupakan objeknya atau maf'ulnya, yaitu sesuatu yang dihapus atau sesuatu yang diganti, dihilangkan, dibatalkan, atau ditiadakan, atau dipindahkan. Jadi nasih mansuh sendiri itu merupakan ayat atau dalil hukum di dalam Al-Quran yang datang untuk membatalkan dalil ataupun ayat sebelumnya, yang mana ayat tersebut, dalil tersebut itu bertujuan untuk memberikan maslahat kepada umat di zaman tersebut. Adapun pendapat-pendapat tentang nasih mansuh di sini, para ulama di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama dari kelompok pertama, yaitu kelompok mutaqaddimin, yaitu para ulama-ulama dari ulama-ulama terdahulu, mutaqaddimin, yaitu para ulama salaf ya. Mereka itu adalah mempunyai pendapat yang mana pendapatnya mereka itu pendapat yang mayoritas jumhur ulama dari para ulama yang terdahulu. Mereka itu memperbolehkan adanya tentang nasih dan mansuh. Sedangkan kelompok yang kedua, yaitu ulama mutaakhirin, yaitu ulama dari setelah salaf, pasca salaf, dari zaman khalaf sampai sekarang, ada sebagian besar dari mereka itu dari periode mutaakhirin ini menolak adanya tentang nasih dan mansuh. Sedangkan kelompok yang ketiga, yaitu berasal dari kelompok Syiah Rafidhah, mereka ini kelompok ini berpendapat bahwa konsep al-bada itu merupakan suatu hal yang mungkin terjadi bagi Allah. Jadi mereka itu boleh-boleh saja bagi mereka, bagi kelompok Syiah Rafidhah. Terus selanjutnya, dalil Al-Quran tentang nasih dan mansuh. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 106, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ayat apa aja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, niscaya kami akan mendatangkan yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding, atau yang setara. Tidaklah kamu mengetahui, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, tidaklah kamu mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu.
Dan di dalam ayat lain juga Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 101 yang berbunyi wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Yang artinya apabila kami mengganti suatu ayat, menasakh suatu ayat maksudnya dengan ayat yang lain, maka Allah itu lebih mengetahui apa yang diturunkan untuk hambanya. Dan lalu mereka itu berkata kepada Nabi Muhammad, sungguhnya engkau telah membuat-buat atau mengada-ngada. Lalu Allah berfirman, sebenarnya kebanyakan di antara mereka, bal aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan di antara mereka itu tidak mengerti atau tidak mengetahui. Adapun tujuannya tentang adanya fenomena nasikh dan mansukh ini, di sini ada 3 tujuan yang kami dapatkan, yang kami ketahui, yang kami pelajari. Yang pertama tentu dengan untuk pendidikan bertahap. Karena sebagaimana Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, kurang lebih 23 tahun, 10 bulan, 23 hari kurang lebih. Maka karena turunnya berangsur-angsur, maka ayatnya juga turunnya berangsur-angsur juga. Yang mana ayat tersebut itu yang berbentuk nasih ataupun mansukh, pasti turunnya juga bertahap juga. Di situ itu memberikan pendidikan kepada umat bahwasanya Al-Quran tersebut itu turun untuk kemaslahatan, untuk kebaikan umat di zaman tersebut. Sebagaimana yang di Al-Quran barusan Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 106, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Yaitu aku tidak menasakh satu ayat pun, aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi bertahapnya tersebut berproses sedikit demi sedikit. Hukumnya yang awalnya itu hukumnya adalah belum diharamkan, masih ada toleransi, kemudian kemudian di disempitkan toleransinya menjadi makruh misalkan. Terus pada akhirnya nanti menjadi haram. Terus pada akhirnya lagi menjadi haram yang mutlak. Itu bertahap itu. Tergantung dengan kondisi sosial umat pada masa tersebut. Jadi ketika diganti dengan hukum yang baru, maka insya Allah hukumnya itu akan memberikan maslahat yang lebih baik untuk umat. Sebagaimana Allah berfirman, na'ti bi khairin minha aw mithliha, insya Allah akan diberikan yang lebih baik secara dunia ataupun akhirat. Akan diberikan yang maslahat yang lebih baik untuk mereka, kebaikan untuk kehidupan mereka di dunia ataupun di akhirat. Atau kalau tidak diberikan yang lebih baik, maka akan diberikan yang seimbang atau yang setara dengan sebelumnya, jadi tidak berkurang. Adapun yang kedua, tujuan yang kedua itu penyesuaian dengan realita sosial. Dan karena hukum tersebut itu berturun secara bertahap, maka itu menyesuaikan dengan apa yang terjadi dengan kondisi lapangan pada masa tersebut, dengan kondisi umat di masa tersebut. Ada kaidah, kalau mungkin di dalam kaidah fikih mungkin dikatakan bahwasanya taghayyuril ahkam bitaghayyuriz zaman wal makan, yaitu perubahan suatu hukum itu terjadi sesuai atau berjalan dengan seiring berjalannya zaman, waktu atau makan atau tempat. Jadi perubahan hukum tersebut itu ada atau berjalan dengan perubahan yang terjadi pada zaman tersebut seiring dengan berjalannya waktu atau bertambahnya penduduk. Maka seiring berubah dengan perilaku masyarakat, perilaku umat, maka berubah juga hukumnya pada zaman tersebut. Maka adanya nasih mansukh tersebut untuk memberikan yang terbaik untuk kehidupan mereka, maslahat yang terbaik. Terus yang ketiga itu sebagai ujian ketaatan. Jadi adanya nasih mansukh tersebut, fenomena nasih mansukh tersebut itu tujuannya juga untuk menguji seberapa percaya mereka dengan hukum yang baru atau tidak, apakah mereka masih mau menerima adanya hukum yang baru, atau mereka menolak, atau mereka mau menjalankannya. Maka itu juga sebagai ujian
mereka mau atau tidak dalam menerapkan hukum yang baru tersebut. Karena pada dasarnya hukumnya tersebut itu akan semakin mempersempit toleransinya, yang asalnya toleransinya masih ada sedikit, maka toleransinya akan semakin sempit. Tidak mungkin toleransinya itu semakin luas atau semakin lapang. Maka di situ ada ujian ketaatan untuk umatnya. Selanjutnya yaitu contoh nasih mansuh di dalam Al-Quran. Adapun contohnya di dalam Al-Quran, misalkan tentang hukum perang. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, misalkan di Quran surat An-Nisa ayat 77 mungkin ya. Di sana itu Allah berfirman bahwasanya yang berbunyi, tahanlah tangan kalian dari berperang dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Dan ayat tersebut itu turun pada saat kondisi umat Islam pada saat itu masih dalam kondisi belum stabil, artinya belum kuat secara jumlah dan juga secara jumlah ya, mungkin belum kuat secara jumlah. Maka kemudian turun ayat selanjutnya di Al-Quran surat Al-Maidah kalau tidak salah. Ya, di Quran surat An-Nisa ayat 43. Di Quran surat At-Taubah ayat 29, maka ayat selanjutnya itu yang turun yang berbunyi bahwasanya pergilah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman di antara kamu. Al-Quran surat At-Taubah ayat 29. Lalu ayat tersebut itu turun setelah umat Islam itu kuat secara militer dan sosial. Maka hukum tersebut itu menjadi hukum yang diterapkan, menjadi ayat yang berbentuk untuk menasah ayat sebelumnya, yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 77. Karena pada saat tersebut ketika turun ayat tentang tahanlah tanganmu dari peperangan, pada saat itu umat Islam masih dalam kondisi belum kuat, sehingga tidak diizinkan oleh Allah untuk berperang. Maka cukup dengan dirikan solat dan tunaikanlah zakat. Adapun contoh yang lain di situ tentang pengharaman khamr, yang mana pengharaman khamr tersebut ada di Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi artinya, janganlah kamu wala taqrabus sholata wa antum sukara, yang artinya janganlah kamu solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Ayat itu menjadi tahap awal pengharaman khamr, yang hanya melarang mengkonsumsi khamrnya itu pada saat menjelang solat atau pada saat solat hampir dekat jaraknya waktunya untuk melakukan solat. Jadi pada saat waktu tersebut ketika itu khamr masih belum murni diharamkan secara total. Cukup diharamkan ketika menjelang solat, melakukan solat. Karena ada sahabat yang ingin kurang lebih ketika mau sholat, mereka itu masih ada yang minum khamr, terus diperintahkan untuk menjadi imam misalkan. Terus ketika menjadi imam, sahabat yang minum khamr sebelumnya mau mabuk mungkin mabuk. Terus ketika menjadi imam ada yang salah bacaannya, ada yang keliru. Maka lalu turun ayat ini untuk mengharamkan khamr, tapi pengharamannya masih dalam kondisi ketika hendak melakukan solat. Lalu ayat nasikhnya itu turun di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaiton, yang artinya sungguhnya khamr, judi atau berkorban untuk berhala, berkorban untuk selain Allah maksudnya, adalah rijsum min amali syaiton, adalah sesuatu yang najis dan termasuk perbuatan setan. Maka turunnya ayat ini merupakan ayat, yaitu dengan bentuk nasih untuk menasah ayat sebelumnya, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 43, sebagai bentuk pengharaman total terhadap khamr untuk menasah ayat sebelumnya. Dan ini merupakan ayat yang diterapkan,
yaitu merupakan ayat yang menunjukkan tentang total pengharaman khamr kepada seluruh umat Islam. Terus yang selanjutnya yaitu tentang perubahan kiblat. Tentang perubahan kiblat itu di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Yang artinya sesungguhnya kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Maksudnya itu berdoa. Ketika Rasulullah sering berdoa, maka Allah itu berfirman falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Maka sungguh pada saat ini kami akan memalingkan wajahmu ke kiblat yang kamu ridhoi, ke kiblat yang kamu sukai. Maka ayat ini itu menjadi dasar perubahan kiblat dari asalnya itu di Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ke Ka'bah sebagai bentuk penyempurnaan arah ibadah. Adapun selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat nasikh mansuh. Para ulama itu menetapkan beberapa syarat agar suatu ayat benar-benar dianggap sebagai nasikh atau mansuh. Dan syarat-syaratnya tersebut adalah yang pertama dalil yang sah, yaitu dalilnya sah. Di dalam Al-Quran dalilnya itu sah. Dan yang kedua tidak bisa digabungkan. Yang ketiga kronologinya itu jelas. Yang keempat ada dalil sahih yang menunjukkan nasikhnya. Ada dalil sahih yang menunjukkan nasikhnya, baik dari hadis ataupun ataupun dari Al-Quran sendiri. Terus selanjutnya itu macam-macam nasikh dan mansuh. Di sini macam-macam nasikh mansuh di sini yang kami dapat itu ada 3 macam. Yang pertama nasikh as-sunnah bis sunnah, yaitu penghapusan sunnah dengan sunnah. Seperti halnya contohnya jumhur ulama atau sebagian besar ulama itu berpendapat penghapusan sunnah dengan sunnah ini diperbolehkan. Dan memang sudah pernah terjadi, seperti contohnya nikah mut'ah misalkan. Yang mana nikah mut'ah yang itu hanya berlaku dalam waktu tertentu, itu terbatas, misalkan hanya 40 hari atau sudah habis waktunya, maka sudah selesai, sudah putus pernikahan tersebut. Ini terdapat di kitab Subulus Salam di halaman 126. Dan nikah mut'ah tersebut itu pernah diperbolehkan, tetapi kemudian dilarang, sebagaimana diungkapkan di dalam suatu hadis dari Iyas bin Salamah, dari ayahnya juga, ia berkata bahwasanya Rasulullah memberikan peringatan pada tahun Autas, yaitu nikah mut'ah selama 3 hari, mulai dari 3 hari, kemudian beliau melarangnya. Rasulullah melarangnya. Terus yang kedua yaitu nasikh sunnah bil kitab, yaitu penghapusan sunnah dengan kitab. Di dalam hal ini ulama itu berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i, beliau itu berpendapat bahwasanya nasikh sunnah yaitu sunnah bil kitab ini, bahwasanya sunnah ini tidak dapat dihapus dengan sunnah. Bahwasanya sunnah hanya bisa dihapus dengan sunnah. Artinya menurut Imam Syafi'i, sunnah itu tidak dapat dihapus atau dinasakh dengan kitab. Akan tetapi melalui menurut pendapat ulama yang lain gitu. Menurut pendapat ulama yang lain, nasikh sunnah bil kitab ini diperbolehkan. Diperbolehkan artinya tidak dipermasalahkan. Sebagaimana ditegaskan di dalam kitab Ar-Risalah yang berbunyi, demikianlah sunnah Rasulullah tidak dapat dihapus kecuali dengan sunnah itu sendiri. Ini yang menurut Imam Syafi'i ya. Menurut jumhur ulama yang lain berpendapat sunnah ini dapat dihapus dengan Al-Quran, dengan kitab. Karena alasannya itu Al-Quran itu merupakan qat'i, sedangkan kalau sunnah ini dhanni. Dan ini telah terjadi misalkan tentang yang barusan tentang adanya fenomena perpindahan arah kiblat misalkan. Dan itu awalnya merupakan dari sunnah, kemudian dinasakh oleh kitab, dinasakh oleh Al-Quran. Yang mana dalam ayat ini Allah berfirman,
sungguhnya kami melihat wajahmu sering menengadah ke langit, yang mana awalnya dari Nabi Muhammad sering berdoa untuk agar arah kiblat dipindahkan ke arah Ka'bah. Dari melalui proses tersebut, proses yang panjang tersebut kurang lebih 3 tahun lamanya, maka Allah baru menjawab doa Nabi Muhammad dengan mengatakan, sungguhnya kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, yaitu berdoa. Maka mulai dari hari ini kami palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu ridhoi, ke kiblat yang kamu sukai. Jadi mulai dari saat itu berpindahlah arah kiblat mulai dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka ini merupakan bentuk adanya nasikh sunnah bil kitab, yaitu sunnah dinasakh oleh kitab. Adapun selanjutnya yaitu nasakh kitab bil kitab, yaitu penghapusan kitab dengan kitab. Kalau dalam hal ini para ulama itu semuanya itu bersepakat tentang kebolehannya, karena memang ada tentang penghapusan kitab dengan kitab, dan telah terjadi di zaman-zaman terdahulu, seperti halnya penghapusan kitab-kitab terdahulu, misalkan seperti halnya kitab Injil, kitab Taurat dinasakh oleh kitab Injil, dihapus dengan kitab Injil, atau Injil dinasakh oleh adanya Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya syariah samawiyah itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ataupun perkembangan peradaban manusia. Maka syariah yang telah ditetapkan pada masa Nabi Adam misalkan, itu tidak dapat diterapkan di masanya Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana yang telah diubah oleh kitab Taurat. Karena dulu di zaman Nabi Adam dulu pernikahan antara sesama saudara sekandung itu diperbolehkan dan tidak bermasalah di syariat. Tapi kemudian dinasakh di zamannya Nabi Musa, di kitab Tauratnya diharamkan di kitab Taurat. Kemudian demikian pula yang diperbolehkan di kitab Injil misalkan, kemudian di Al-Quran diharamkan. Yang dibolehkan di kitab Injil, di Al-Quran diharamkan. Karena emang dasarnya syariah samawiyah itu bukanlah peraturan yang bertujuan untuk memberatkan umat, melainkan sebagai rahmat untuk mendatangkan maslahat yang terbaik, untuk mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk umatnya. Maka dalam hal ini, dalam konteks nasakh kitab bil kitab ini tidak ada seorang pun yang di antara para ulama yang mengingkarinya. Selanjutnya tentang hikmah adanya nasikh dan mansukh. Di sini ada 6 poin, 6 macam ya. Yang tentu yang pertama yaitu adanya nasikh mansukh itu menjadi kemudahan umat Islam untuk melaksanakan syariat, karena pada dasarnya syariat tersebut itu dibuat mudah, tidak dipersulit. Terus yang kedua, mendidik umat dengan tahapan bertahap, yaitu dengan berproses tadarruj. Terus yang ketiga, menguji keimanan dan kepatuhan kaum muslimin, sebagaimana tujuan yang tadi telah saya sampaikan. Terus yang keempat, menyempurnakan hukum untuk kebutuhan umat, menyempurnakan hukum yang ada. Dan yang kelima adalah mewujudkan kemudahan, taisir, dan menghindari kesulitan, yaitu tasyaddud. Dan yang terakhir itu menunjukkan dinamika dan kesempurnaan syariat Islam. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi nasikh dan mansukh adalah konsep yang sangat penting dalam memahami hukum syariat Islam dan fleksibilitas yang terdapat di dalam Islam. Konsep ini itu menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan kondisi masyarakat. Nasikh merupakan penggantian hukum yang bertujuan untuk meringankan beban umat, menyelaraskan aturan dengan kondisi yang ada, dan memberikan kemudahan di dalam melaksanakan syariat. Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 106 bahwasanya segala penggantian hukum dalam Al-Quran itu memiliki tujuan yang baik bagi umat manusia. Oleh karena itu, mempelajari nasikh dan mansukh bukan hanya sekedar kajian akademis, melainkan bagian dari upaya memahami kebijaksanaan Allah dalam menetapkan hukum.
Pada akhirnya, Nasih dan Mansuh mengajarkan bahwa Islam bukanlah agama yang kaku, tetapi agama yang merespon kebutuhan umatnya. Hukum yang berlaku pada masa tertentu dapat diubah untuk kemaslahatan umat pada masa selanjutnya. Memahami konsep ini membantu umat Islam dalam menjalankan agama dengan lebih fleksibel dan penuh dengan kesadaran akan hikmah di balik setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kekurangan yang saya sampaikan, mohon saran dan kritikannya. Baik, ini saja dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Anwar Fuadi ya. Oke, dari 3 tema tadi, yang pertama Amsalul Quran, kemudian Aqsamul Quran, dan juga ini ada yang terakhir Nasih Mansukh ya. Oke, saya tidak perlu mengulangi lagi, ini sudah sering saya sampaikan, Mbak. Monggo, ada pertanyaan silakan. Monggo Mas Anwar, diajak diskusi teman-temannya. Baik Ustadz, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya tentang makalah yang kami presentasikan, baik dari kelompok 14 atau 15, dipersilakan. Waktu dan tempatnya kami aturkan. Atau mungkin sudah paham ya tema 3 ini, karena sudah sering dikaji ini ya, mungkin ya. Izin bertanya, Ustaz. Oh, siapa ini? Mas Razakin, Ustaz. Oh, Mas Razakin, silakan. Tanya yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Yang pertama, Ustaz. Oke, siap. Berarti apa? Amsal? Oke. Oke, siap. Oke. Mengenai Amsal, pernah mendengar penjelasan Aqsam. Nah, Aqsam tadi kan ada adatul Aqsam, waw, ba, dan ta. Nah, tapi di dalam Al-Quran itu, kalau nggak salah saya pernah belajar itu tidak ada kalimat pakai ta, adanya pakai waw sama bi. Nah, huruf kosamnya. Nah, mungkin pemateri pertama bisa menjelaskan kenapa alasan tidak memakai huruf ta. Gitu, ada tuh kosamnya. Monggo, yang pertama tadi siapa? Mbak Alfi sama Halo? Mana ini tadi, Mbak? Izin menjawab, Ustaz. Oke, silakan Mbak Alfi ya ini. Oke, monggo. Mungkin jadi huruf qasam tadi kan disebutkan ada 3, ada huruf ba, wawu, dan ta. Nah, pertanyaannya dari Kak Rozakin tadi, kenapa tidak ada huruf tidak menggunakan huruf ta ya? Mungkin dari beberapa referensi yang saya baca itu karena keterbatasan aturan gramatikal ya. Jadi terkait itu huruf ta itu adalah huruf yang paling tidak fleksibel, karena huruf ta itu
itu hanya boleh digunakan khusus untuk bersumpah atas nama Allah atau lafdzul jalalah ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan huruf ta itu untuk bersumpah kepada makhluk ya. Jadi tidak ada contohnya kan di Al-Qur'an adalah contohnya wasyamsi wadduhaha. Nah, jadi tidak ada menggunakan kata wawu, tidak menggunakan kata ta ya. Jadi tidak tasyamsi wadduhaha, tidak menggunakan kata ta karena huruf ta itu tidak bisa digunakan untuk bersumpah atas nama makhluk. Mungkin itu Ustadz penjelasannya. Mungkin bisa dikoreksi atau diperjelas oleh Ustadz. Oke, gimana Mas Yakin? Sudah bisa dipahami? Contohnya biasanya di orang kalau berbahasa Arab itu, makanya dikatakan sumpah kan? Makanya di Quran itu kan bahasa Arab. Nah, turunnya juga di Arab gitu ya. Nah, waktu itu orang Arab memang ya sering sumpah gitu ya, biasa. Kayak kita lah di Indonesia kan. Nah, biasanya memang tadi benar mbaknya. Ta itu biasanya kan digunakan biasanya tallahi gitu kan. Nah, gitu. Makanya pertanyaannya mendasar, sebenarnya buat apa sih kosam itu? Kan gitu kan. Kalau kosam itu, ini saya kembangkan ya. Jadi intinya jawabannya udah lumayan, udah bisa menjawab ya, menurut saya. Sebab redaksi atau kata tallahi itu biasanya ya sering digunakan oleh orang-orang di Timur Tengah atau orang Arab juga sering menggunakan wallahi, tallahi, billahi, nah gitu kan. Untuk sumpah itulah. Sekarang untuk Quran. Nah, pertanyaannya kira-kira kenapa sih harus ada sumpah itu dalam Al-Quran? Atau begini kira-kira, fungsi sumpah itu atau fungsi Tuhan bersumpah itu untuk apa di Quran itu kira-kira? Apa kira-kira? Untuk meyakinkan Ustaz. Ya, apalagi? Nah, kalau gini, oke, meyakinkan, menegaskan, apalagi? Supaya tidak bisa dibantah, Ustaz. Ya, apalagi? Oke ya, saya ini sebenarnya mau menjawab juga tadi ya. Tadi sudah dijawab oleh Mbak Alfi, sudah tanya Mas Heri tadi itu. Ya. Cuma saya kembangkan saja, saya kembangkan menjadi narasi biar nanti nyambung juga. Gini, jadi tadi kan Mbak sudah menjawab ya, kenapa tallahi jangan digunakan itu kan? Kayak tadi itu, bahwa sekarang saya kembangkan, kenapa sih? Atau apa fungsi Tuhan bersumpah itu? Tadi jawabannya macam-macam, ada yang untuk meyakinkan dan sebagainya. Nah sekarang dicoba untuk ini, digali lagi, dikembangkan narasinya. Kalau sumpah itu untuk orang mukmin gimana? Sebenarnya orang mukmin sudah percaya tanpa Allah bersumpah, sudah beriman kok. Nah, lain halnya kalau sumpah itu untuk orang kafir, ya memang tidak percaya, gitu kan? Jadi artinya begini, jika sumpah Tuhan itu diperuntukkan bagi orang kafir, maka sumpah itu tidak akan ada manfaatnya. Kenapa? Ya karena orang kafir telah ingkar sejak dari awal. Nah, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu menjawab ya di antara problematika yang terkait itulah ya. Kenapa apa sih fungsi sumpah itu kemudian jika dikembangkan dengan intinya bahwa layaknya ini kebiasaan orang Arab yang suka bersumpah dalam bahasa keseharian mereka ya. Maka Al-Qur'an pun turun sebagaimana bahasa ini digunakan ya. Jadi ini lebih argumentatif lah ya jawaban ini untuk apa? Ketika ada pertanyaan, kira-kira fungsi sumpah Tuhan dalam Al-Quran seperti ini untuk apa? Jadi itu kira-kira gitulah. Ya, saya
gitu ya. Jadi ditambahan dari saya. Jadi sumpah itu kan sebenarnya kalau untuk orang mukmin sudah percaya. Kalau orang kafir sudah percaya mereka iman, gitu kan. Nah akhirnya bagaimana sih untuk menjawab itu ya? Akhirnya ya fungsinya tadi itu ya memang ini adanya qasam itu kan layaknya kebiasaan orang Arab yang suka bersumpah dalam bahasa keseharian mereka, gitu kan. Maka Al-Quran pun turun sebagaimana bahasa ini dipergunakan. Sehingga ada tadi wallahi, billahi. Oke, tambahan dari saya. Monggo yang lainnya. Ya memang qasam itu sebenarnya adalah memperkuat sebuah pernyataan atau litakidil khobar ya. Jadi permasalahannya bukan soal percaya atau tidak ya. Ya memang qasam itu memperkuat sebuah pernyataan atau di Araban tulisnya litakidil khobar. Izin bertanya, Ustaz. Oke, monggo Mas Iqbal. Yang kemana Mas Iqbal? Pertama, kedua, ketiga? Pemateri pertama, Ustaz. Oke. Jadi berkaitan dengan qasam atau sumpah, bagaimana hukumnya dengan sumpah pocong yang kerap ramai diterapkan khususnya di daerah Jawa gitu, Ustaz. Karena mungkin jika kita mengucapkan sumpah demi Allah atau sumpah ya dengan bahasa Arab demi Allah, Allahi tallahi billahi gitu, orang-orang sudah kebanyakan yang tidak percaya karena seperti omongan kosong gitu, Ustaz. Jadi banyak masyarakat yang malah lebih percaya dengan sumpah pocong seperti itu, Ustaz. Bagaimana menyikapinya? Oke, gimana sih Mbak Alfi ya dia? Monggo Mbak Alfi. Iya. Mungkin sepengetahuan saya Ustadz, hukum asalnya ini saya kurang paham ya. Ini hukum asalnya itu boleh apa gimana Ustadz? Ya, terus nggak lanjut. Mungkin kalau tujuan kembali lagi tadi ke tujuan kenapa Allah menggunakan kata sumpah, yaitu memang kita misalkan kalau ingin meyakinkan seseorang itu memang menggunakan kalimat qasam tersebut dengan menyebut nama Allah. Nah, tapi untuk sumpah pocong ini saya masih belum pernah mempelajarinya Ustadz. Bagaimana hukumnya, bagaimana dalam Islam itu seperti apa. Oke, yang pasti sama-sama sumpah ya. Cuma itu gini, yang perlu digarisbawahi Mas Iqbal dan teman-teman bahwa terlepas dari pertanyaan tadi ya, yang kita kaji hari ini adalah qasam. Maksudnya gini loh, di dalam Al-Quran itu, tadi biar nyambung ya, bisa membedakan antara qasam yang kita kaji hari ini terkait dengan sumpah-sumpah itu dengan dikembangkan dengan sumpah pocong yang hari ini di Indonesia ini ya, yang digunakan itu ya. Itu mungkin sesuatu yang dipraktikkan oleh orang-orang itu. Tapi ini sama-sama sumpah gitu kan. Oke, tapi sebelum itu dijawab, saya ingin mencoba untuk menerangkan dulu bahwa yang kita kaji hari ini tuh Mbak Alfi ya, bahwa hari ini kan ngaji Aqsamul Quran atau qasam gitu ya, atau bisa dibilang bahwa gini, tujuan adanya gaya-gaya sumpah dalam Al-Quran kan disebutkan kan, ada qasam mudmar, ada qasam zahir ya tadi ya, betul Mbak? Iya Ustadz, ada dua. Nah, ya, oleh karena itu jadi tujuan adanya gaya-gaya sumpah dalam Al-Quran, tadi kan ada pertanyaan saya gitu kan, di kalangan ada yang menanyakan fungsinya apa sih sumpah Tuhan itu kan, ada yang menjawab bahwa ya intinya pokoknya sumpah itu litakidil khobar gitu kan,
Tapi jika ini ditanyakan oleh orang-orang yang tidak paham itu, kemudian menjawab, nah kalau sumpah itu untuk orang mukmin, tadi kan tanpa Allah bersumpah udah percaya, kayak mukmin percaya sama Allah kok dan Quran kok. Dan sebaliknya kalau orang kafir ya tidak percaya mereka. Nah gini, jadi tujuan adanya gaya-gaya sumpah dalam Al-Quran adalah penguat dalam sebuah pernyataan atau takkidul khobar. Nah, olehnya sumpah dapat dikategorikan sebagai salah satu gaya bahasa Al-Quran. Itu dulu ya. Nah soal nanti Mas Iqbal, kalau sumpah pocong itu kan sumpah yang sudah sering dipakai orang ini ya, karena dengan begitu akan jerah gitu, karena sudah mereka akan lihapan begini, kalau dia bohong maka akan diadab oleh Allah, gitu kan. Karena keyakinannya gitu kan. Sebenarnya sumpah ya, kalau orang mengatakan wallahi tallahi billahi enggak boleh bohong. Cuma kan karena ada keyakinan itu, sudah kalau kamu itu bohong, maka taruhannya nyawa tadi itu. Saya pikir itu ya, Mas Iqbal ya. Mau bisa dikembangkan lagi lah ya, antara kosong hari ini dengan sumpah pocong itu ya, mau dikembangkan. Yang kita kaji hari ini adalah terkait gaya-gaya sumpah dalam Quran. Ya, gimana Mbak? Apa menyangkut tentang akidah, Ustadz? Ya, jadi sumpah pocong itu kan kayak apa ya? Mempertanyakan akidah gitu. Gimana maksudnya Mbak? Jadi misalkan seseorang itu lebih lebih percaya kalau sumpah pocong daripada sumpah menyebut nama Allah gitu kan, kata Mas Iqbal tadi. Itu Tapi kan apa membahayakan akidah? Yang penting kan sama-sama yakin bahwa semua itu atas takdir Allah kan. Karena dia yakin di situ. Makanya yang penting keyakinan tadi itu, gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya sumpah, oke lah dirubah misalnya sumpah kecelakaan misalnya. Gimana misalnya? Dirubah bahasanya sumpah kecelakaan misalnya. Jadi Ustadz, soalnya kan di daerah saya sempat ada praktek seperti itu Ustadz. Itu sih, orang ini pencuri Ustadz, tapi ada satu saksi yang melihat ini pencuri Ustadz. Tapi dia bersumpah dengan nama Allah itu dia gak mencuri gitu. Akhirnya masyarakat tetap gak percaya Ustadz. Nah diminta sumpah pocong gitu. Setelah melakukan sumpah pocong, ya itu Ustadz, ya dipocong terus disumpah dengan nama Allah gitu, tapi intinya perbedaannya cuma ya dipakein baju kafan gitu, pakaian kafan. Akhirnya ya qadarullah mungkin 3 hari setelah itu karena terbukti dia bohong, meninggal Ustaz. Nah jadi ada beberapa masyarakat yang lebih percaya seperti itu Ustaz. Ya artinya kan gini tadi saya bilang, saya kan tidak membahas itunya. Ini kan yang menjadi sudah kebiasaan orang-orang yang sudah sekarang melakukan itu, karena mereka yakin dengan itu biar jerah. Lalu mungkin Allah mentakdirkan itu terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang di sumpah pocong terjadi, Mas Iqbal? Belum tentu Ustaz, soalnya hanya jarang terjadi Ustaz. Nah makanya berarti kan, makanya itu kan saya nggak membahas itu, karena hari ini kan sebenarnya pertanyaan tadi mengarah ke sumpah pocong itu nggih. Kalau hari ini adalah aksam Quran itu adalah gaya-gaya sumpah dalam Al-Quran. Nah, gitu kan. Nah, tapi tidak apa-apa. Kita mumpung bahas sumpah gitu ya. Mungkin sumpah pocong. Besok Mas Iqbal membuat baru misalnya, biar orang jerah. Misalnya sumpah melarat gitu kan. Jadi Ustaz ngapunten tadi sempat kepikiran gitu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, bagus Mas Iqbal. Tidak apa-apa. Oke, yang lainnya. Jadi ini ya, sekali lagi bahwa saya tekankan hari ini bahwa yang dimaksud hari ini ngaji hari ini adalah yang kosam itu adalah
di dalam Al-Quran itu ada gaya-gaya sumpah dalam Al-Quran. Gitu kan? Nah, bentuk qasam itu memang sangat beragam ya. Terkadang Allah bersumpah atas nama zatnya yang agung. Seperti firman-Nya, Fala wa rabbik misalnya. Terkadang beliau bersumpah atas nama makhluk-makhluknya seperti misalnya At-Tin misalnya, ya. Di surat At-Tin itu misalnya, atau As-Sofat, At-Tuhan seterusnya. Kemudian tadi sampaikan bahwa macam-macam qasam ada zahir, ada mudbar, sebagaimana penjelasan Mbak Alfian tadi. Jadi ini sebenarnya terkait dengan gaya-gaya bahasa yang di situ mengandung qasam atau sum. Oke ya, mungkin ada lainnya. Pangapunten Ustaz, ini di kolom chat ada yang bertanya Ustaz. Iya. Pertanyaan untuk pemateri kedua dari Mas Saiful. Jika semua ayat Al-Quran tetap harus dibaca dan diyakini benar, apa hikmah sebenarnya suatu ayat disebut mansuh? Oke, menarik. Bagus, pertanyaan bagus. Ayo silakan, monggo jawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tentu kita semuanya itu harus dan wajib untuk meyakini tentang kebenaran Al-Quran, karena Al-Quran sendiri itu merupakan hudan, yaitu petunjuk, warahmah sekaligus rahmat, hudan wasyifa sekaligus obat juga untuk segala penyakit. Dan hikmah adanya mansuh, atau kalau nasih kan udah tentu kan menghapus atau mengganti ayat hukum sebelumnya. Lalu mungkin kenapa kok masih dibaca gitu ayat yang dimansuh, atau kok masih ada dan tertulis ayat-ayat yang dimansuh tersebut di dalam Al-Quran. Jadi hikmahnya yang pertama mungkin ya. Jadi yang pertama hikmahnya, tentu kalau kita tentu semuanya Al-Quran tersebut itu merupakan mukjizat sebagai ladang pahala. Sebagaimana kata di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 106, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Yang mana di situ Allah mengatakan bahwasanya aku tidak akan mendatangkan kecuali untuk mendatangkan yang lebih baik, au mithliha, atau yang setara. Kalau yang ayat yang berbentuk nasikh itu tentu akan memberikan yang baik atau yang lebih baik. Kalau yang mansuh tersebut, ayat yang dimansuh tersebut, tentu kalau gak lebih baik, tentu dia setara. Tentu dia setara, baik dari nilai dunia ataupun akhiratnya. Kalau dibaca misalkan seperti halnya dalam hadis Nabi, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Jadi seluruh ayat Al-Quran tersebut, baik yang nasikh ataupun mansuh, ya hikmahnya bagi siapa yang membaca, dia tetap akan mendapatkan pahala, baik bacaan tersebut, baik ayat tersebut yang dimansuh tersebut itu dibaca di dalam sholat ataupun di luar sholat, tetap akan mendapatkan pahala, dan pahalanya juga besar. Yang mana satu huruf kalau kata Nabi itu mendapatkan 10 kebaikan. Kalau 30 alif lam mim itu sudah dapat 30 kebaikan, 30 pahala misalkan. Dibaca tetap mendapatkan pahala, terus dihafal mendapatkan pahala juga, ditadabburi mendapatkan pahala. Jadi hikmahnya banyak ayat Al-Quran tersebut. Jadi tidak ada yang sia-sia, semuanya tentang ayat-ayat Al-Quran, baik yang sudah dimansuh atau yang menasakh sendiri. Baik, mungkin itu aja. Mungkin ada tambahan dari Ustadz. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih. Mana Mas Saiful? Bisa bersuara Mas Saiful?
lagi atau lagi kerja? Ya safar Ustaz. Safar. Tapi nggak apa-apa bisa. Iya. Haji dah. Oh, boten. Boten. Oke. Jadi gini ya, pertanyaannya menarik memang ya. Jadi gini aja, saya jawab secara keseluruhan aja ya. Jadi jawabannya dia tidak sepotong-potong ya. Ini kan sebenarnya apa ini? Apa hikmah sebenarnya suatu ayat disebut mansukh gitu ya? Ya kita nyebutnya ya narasi ya nasih mansukh gitu saja karena ada ayatnya kenyataannya dimasuk, ada yang menghapus, ada yang dihapus. Sebenarnya dua-duanya dalam kajian ini kan sama-sama menggunakan ayat Quran ya. Yang setuju menggunakan ayat Quran adanya kajian ayat yang menghapus dan yang dihapus itu kan ya. Artinya tadi dikatakan Mas Anwar ya, bahwa ayatnya tadi ma nansah min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Itu kan kelompok yang setuju adanya teori nasih mansukh gitu kan. Kemudian yang tidak setuju itu juga menggunakan Quran. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ini kan juga mereka juga kepengin menjaga Quran. Mosok Quran ono sing dihapus, mosok ono sing salah gitu ya. Padahal kenyataannya Allah juga mengatakan manansah min ayatin anunsia. Lah, untuk mengakomodir dua redaksi itu ayat tadi, maka ulama itu mencoba atau tokoh-tokoh kita itu mencoba untuk memberi catatan ya bahwa secara umum ini perlu dicatat ya bahwa hikmah yang paling nampak, yang paling jelas dalam beberapa kasus penasahan, saya ulangi, secara umum perlu dicatat bahwa hikmah paling nyata, nampak atau kentara gitu ada yang bilang gitu ya, dalam beberapa kasus penasahan dalam Al-Quran adalah apa coba? Manifestasi adanya proses tadarruj. Saya ulangi, manifestasi adanya proses tadarruj atau pentahapan dalam penetapan suatu hukum. Tadi sudah dikatakan terkait dengan ayat khomer misalnya, kan tidak langsung disebutkan langsung haram gitu kan, tetapi ayatnya bertahap, gitu ya. Kemudian bahkan dari ayat-ayat tadi itu tidak langsung secara jelas mengatakan bahwa khomer itu haram. Justru kelihatan jelas bahwa khomer itu haram nanti di dalam hadis Rasulullah. Nah, jadi intinya bahwa tadi hikmah yang paling jelas adalah manifestasi adanya proses tadarruj atau pentahapan dalam penetapan suatu hukum. Ya tentunya hukum yang ditetapkan tersebut sangat menjaga kemaslahatan umat manusia, baik sekarang maupun yang akan datang. Ini jawaban saya melebar, dia tidak langsung to the point ke pertanyaan tadi ya. Ribun Mas Saiful. Ini kalau dilanjut sampai jam 8 ini. Izin sebentar Ustaz. Biar agak nyambung Ustaz. Oke, monggo Mas Mutakin. Yang saya sedikit juga agak tak paham ini Ustaz terkait lafaz yang dinasah. Lafaz Al-Quran yang dinasah gitu Ustaz. Karena ada di pembagian nasih mansukh itu ada lafaznya dinasah, hukumnya tetap atau juga mungkin lafaz nasah, hukum nasah. Kemudian lafaz yang sudah dinasah itu apa tetap masih dikatakan sebagai Al-Quran atau bagaimana Ustaz? Kalau memang iya berarti masih ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak masuk dalam mushaf. Artinya ada ayat Allah Ta'ala yang tidak tercantum dalam mushaf yang sedang kita baca sekarang. Atau gimana Ustaz sebenarnya terkait nasakh mansukh ini? Kalau yang sudah dihapus hukum mungkin ya model memperbaiki atau melengkapi dan semacamnya. Tapi ini terkait lafaz Ustaz yang dinasakh. Dinasakh itu betul-betul dihilangkan di Quran, dulu pernah diajarkan ke sahabat, atau kemudian nggak tertulis, atau bagaimana sebenarnya sejarah tentang nasakh lafaz yang dihapus ini Ustaz. Kemudian statusnya masalah Quran, apa masih ada Quran, apa tidak ada? Atau gimana Ustaz? Terima kasih. Oke. Ini tanya saya langsung atau ke pemateri yang menyampaikan? Tadi monggo jawab dulu Mas Fuadi ya. Apa tadi Mas apa? Mas Anwar ya? Baik Ustaz.
menurut pendapat saya aja Ustaz ya, seluruh Al-Quran itu kan baik yang dimansuh ataupun dari nasahnya sendiri itu sudah pasti tertulis di dalam Al-Qurannya. Jadi tidak ada yang tidak tertulis, baik dari yang sudah dimansuh ayatnya, baik yang sudah dimansuh tersebut ya tertulis, tidak ada yang tidak masuk gitu. Karena kan Mungkin bisa disebutkan contoh Mas ayat yang dinasah lafadznya dan sekarang masih ada di Quran begitu. Lafadznya sudah dinasah tapi tetap masih ada di Quran. Barangkali bisa disampaikan contoh biar lebih iya, di Al-Quran misalkan yang seperti tadi saya contohin yang di Al-Quran surat An-Nisa ayat berapa itu ya, ayat 50 kalau tidak salah, tentang ayat perang. Itu kan sudah dimansuh dengan adanya ayat Al-Maidah kalau tidak salah, yang berbunyi bahwasanya, yang artinya maka hari ini kami izinkan untuk memerangi mereka yang tidak beriman. Jadi ayat ini datang untuk menasah ayat sebelumnya, hukum sebelumnya, yang mana ayat tersebut, hukum sebelumnya itu turun pada saat kondisi umat Islam pada saat itu lagi kondisi belum kuat secara militer dan ekonomi. Jadi ayat tersebut itu di Al-Quran, di surat An-Nisa tersebut itu yang dimansuh. Itu contohnya yang dimansuh dan itu ada di Al-Quran, itu tidak hilang maksudnya. Itu contoh dinasah hukum apa ayat Mas? Soalnya ada ayatnya dinasah, hukumnya ada hukum dan nasah. Apa mungkin itu hanya dinasah hukumnya saja? Apa ayatnya juga dinasah? Maksudnya itu bukan ayatnya yang dinasah, tapi ayatnya itu ayatnya berbentuk nasah. Yang dinasah itu adalah hukumnya. Karena kan arti dari nasah sendiri kan itu mengganti ataupun membatalkan atau menghilangkan. Jadi yang dihilangkan tentu kan hukumnya, bukan ayatnya gitu Mas. Mohon maaf sebelumnya Mas, tapi di pembagian nasih mansuh itu kayaknya apa tertulis apa enggak? Pembagian yang lafadznya memang dinasah, bukan hukum. Pembagiannya itu ada lafadz dinasah, hukum tidak, ada hukum dinasah, lafadz tidak, ada hukum dan lafadz dinasah. Kayaknya ada begitu perinciannya Mas. Sehingga ada lafadz yang mungkin dinasah kayak ada. Ya, berarti di situ ada kesalahan berarti Mas. Kesalahan penulisan, karena banyak di situ penulisannya itu yang salah, keliru gitu. Jadi sebetulnya itu yang dihapus itu adalah hukumnya. Karena kan nasih mansuh ini berkaitan dengan hukum, tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan keyakinan ataupun keimanan atau ketauhidan. Atau juga tidak berkaitan dengan sejarahnya para ulama terdahulu. Jadi murni berkaitan dengan hukum. Jadi yang dimaksud dinasah tersebut itu adalah hukumnya aja, bukan ayatnya ya, bukan ayatnya. Jadi kalau menemukan di situ lafaznya yang dihukum, berarti itu lafaznya itu ada kesalahan penulisan. Karena saya mengerjakannya itu terburu-buru mengerjakannya, mepet. Soalnya agak ada yang bantu juga. Gimana Mas Mutakin? Mas Mutakin gimana? Ya, tapi kalau di makalah-makalah yang saya baca, karena sebelumnya sempat ada sebenarnya materi ini di semester berapa bisa ingat. Memang ada kayaknya Mas, nasah mansuh itu yang lafadznya. Tapi sekarang ini kan penguatan materi, saya lupa materi yang dulu itu. Maka saya tanyakan sekarang ini. Saya ingatkan lagi Mas Mutakin. Dulu kalau penasahan redaksi bacaan itu ada di ayat yang dulunya itu asy-syaikhatu wasy-syaikhu idza zanaya farjumuhuma albatta, itu ya. Jadi kan macam-macam nasah itu kan, atau macam-macam kasus nasah ya. Beberapa kasus penasahan dalam Al-Quran antara lain itu kan penasahan redaksi bacaan saja, namun substansi hukumnya masih digunakan. Yaitu hukuman rajam bagi pezina muhson atau sudah pernah menikah. Hukuman rajam ini tetap berlaku hingga sekarang, walaupun redaksi dalil yang menetapkan hukuman ini telah dinasakh dari satuan unit bacaan Al-Quran. Nah, untuk menjawab tadi bahwa ya kalau Quran yang sekarang yang ada itu yang masyhur itu yang itu sudah tauqifi ya, artinya sudah
ketentuan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, tapi memang kajiannya ada. Makanya seperti ini ada ulama sampai memberikan catatan ilmu seperti ini tuh. Ternyata ada. Jadi memang ada redaksi yang itu redaksi atau penasahan redaksi bacaan saja yang dinasah itu, namun substansi hukumnya masih digunakan. Contoh hukum rajam itu di Quran adalah cuma azani atau wazani, gitu kan? Fajlidu kulla wahidin min huma mi'ata jaldah di Quran. Tapi rajamnya tidak ada. Itu bagaimana mencari itu? Ya ini ayat yang dinasah ini yaitu apa? Asy-syaikhatu wasyaikhu idza zanaya farjumuhuma albat. Jadi untuk menjawab tadi pertanyaannya, loh sekarang gimana? Itu kan sudah nggak ada gitu kan? Apa gimana Qurannya ya? Quran yang ada hari ini adalah sudah tauqifi, ya sudah selesai. Adapun yang kasus nasib masuk itu kenyataan memang begitu. Allah juga mengatakan, manansah min ayatin awununsia nanti bi khair minha omis liya, selesai. Jadi itu kalau kita ingin muat itu ya bahwa susunan Al-Quran yang sekarang ada itu ada tauqifi. Tapi ulama kita masih mencari seperti ini keilmuannya. Muncul kasus nasih mansukh itu. Sehingga tadi ada macam-macam kasus nasakh atau beberapa kasus penasahan. Dan di antaranya satu, penasahan redaksi bacaan saja, namun substansi hukumnya masih digunakan. Ada penasahan substansi hukumnya saja, namun bacaannya masih tetap. Nah, ini kerap kali terjadi dalam Al-Quran, dan pada kasus penasahan inilah yang banyak dimaksud dalam terma nasib mansukh. Contohnya adalah nasib hukuman kurung rumah sampai mati bagi pezina wanita bermuhsonah. Kemudian dengan ayat had zina misalnya. Itu sudah banyak jelaskan ya. Kemudian yang ketiga itu penasahan hukum dan bacaannya sekaligus. Jadi saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, Mas Mutakin. Ya kalau ingin jelas ya kita ketemu bersama-sama sampai jam 9. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya. Penjelasan lagi. Oke. Saya pikir cukup dulu ya Mas Iqbal ya. Oh ini sampai 7:30. Alhamdulillahirobbilalamin. Keren. Untuk Sabtu depan siapa Mas Iqbal? Insya Allah untuk Sabtu depan dari kelompok 16 dan 17 Ustadz, membahas tentang kisah dalam Al-Quran atau qasas dan metode tafsir dan tantangan modern. Oke, ada manusianya? Hadir Ustadz. Oke. Ya. Tolong diingat Mas Iqbal ya, ya. Sekali lagi Mas Iqbal untuk tulisan ya, baik itu PPT atau makalah yang sudah dibuat oleh pemateri, tolong dimasukkan di Google Drive ya, biar semuanya bisa belajar yang mungkin tidak masuk atau bisa mengulang lagi, nah, gitu. Biar manfaat. Iya Ustaz, nanti saya sertakan link. Saya akhiri ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.